Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla kaffarin athim. Sadaqallahul azim. Hadratal mukarramin minal ulama wal a'izza, yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, para ustaz, kiai, insan cendekia, bapak dan ibu semuanya yang kami hormati, dan seluruh saudara-saudaraku yang senantiasa hadir di masjid. Mudah-mudahan saya doakan bapak dan ibu yang rajin ke masjid, mudah-mudahan rezekinya lancar, amin. Yang rajin datang ke masjid, mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya. Dan yang rajin datang ke masjid dan memakmurkan masjid, diberikan anak yang soleh dan solehah. Dari jawab aminnya ini rasa-rasanya masih semangat bapak dan ibu. Boleh bertanya nggak, ini maju atau mundur nih malam ini? Apa yang maju, Pak? Baiklah, kalau demikian, teringat saya bapak dan ibu asar dari Sayyidina Ali dalam kitab Durratun Nasihin. Orang-orang yang keluar sholat tarawih dari rumahnya menuju masjid. Wa fil lailati tsalisata wa ishrun, di malam yang ke-23, banallahu madinatan fil jannah. Orang yang salat tarawih di malam yang ke-23, nanti Allah akan bangunkan Madinah, kota yang terbuat dari cahaya di surga. Amin. Jadi malam ini dan malam besok masih salat tarawih Bapak Ibu? Nanti lama-lama makin hilang, makin maju, maka tugas kita bersama, satu orang bawa satu, maka insya Allah akan ramai kembali. Amin. Pada malam hari ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana tertulis di jadwal Kota Batam, hendaknya penceramah di malam yang ke-23 ini menyampaikan judul kultum yang sama seluruh masjid. Pada malam hari ini judulnya adalah sombong adalah penyakit hati. Nah, ini adik-adik, mana adik-adik ini yang sedang mencatat? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali orang-orang yang memiliki sifat sombong itu tidak melihat dirinya sendiri. Betul atau betul? Orang yang memakai pakaian sombong ini sudah masuk di ranah masyarakat, di ranah masjid, bahkan di ranah organisasi yang besar. Saya katakan Bapak dan Ibu, di masyarakat itu banyak sekali vokal-vokal. Betul atau betul? Kalau ngomong ini paling nomor satu, tapi tak sadar dirinya itu telah sombong. Pak Ustadz, apa itu sombong? Kata Nabi Muhammad SAW, sombong itu adalah rabtatul haq wa zamhatul linnas. Orang-orang yang suka menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain, Bu, Pak, dan menolak kebenaran. Ini kalau sudah penyakit ini masuk di masyarakat, ini Pak, ciri-cirinya Bapak Ibu saya kasih tahu orangnya. Kalau sudah bilang gini, pokoknya, itu dia itu Pak. Diajak musyawarah baik-baik, lalu mengandalkan urat ada di leher ini, tegang. Lalu dia katakan pokoknya, itu dia itu Pak.
Cobalah bercermin dari Sayyidina Umar. Apa itu kata Sayyidina Umar? Kalian lihatlah diriku ini. Kalau ada sifat sombong, kasih tahu diriku, nanti aku kasih hadiah. Beda sama orang sekarang, Pak. Bapak sombong, boy, keplak baru Pak. Marah. Ciri-ciri seperti itu, Pak. Baik dari warga ini, wah, rukun tetangga ini RT, musyawarah posyandu, musyawarah Karang Taruna, sampai di masjid juga ini, Pak. Saya katakan, Pak, ini bukan masjid sini ya, Pak, masjid di luar sana. Masing-masing memiliki argumen, tapi kalau dia mengucapkan pokoknya, ya Allah, Pak. Ciri-cirinya itu, Pak, pokoknya. Kalau ada orang bilang pokoknya, bilang, jangan sombong. Di sini bukan tempat orang sombong, kita musyawarah baik-baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang yang sudah memiliki sifat sombong itu, Pak, minimal di dalam ayat Al-Quran dan hadis memiliki 3 kehinaan. Siap-siap Bapak Ibu yang merasa dirinya sombong, ya. Nanti ada majelis taklim, bapak-bapak dan ibu-ibu, ribut lagi, pecah lagi majelis taklimnya. Ada lagi pengurus masjid, habis periodenya, gulung tikar, bakar lagi semangatnya. Mana-mana itu, Pak. Apa itu kehinaan yang pertama? Allah paling benci sama orang-orang yang sombong. Wala tusair khaddaka linnas, janganlah kamu memalingkan pipimu dari manusia itu. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu angkuh berjalan di atas muka bumi ini. Innallaha la yuhibbu kulla kaffarin athim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Di dunia saja dibenci sama orang, Pak, nanti di akhirat Allah akan benci. Disusul kehinaan yang kedua, Bapak dan Ibu, orang yang sombong itu termasuk di antara golongan yang nanti di hari kiamat Allah tidak akan pernah mau menjumpai dia, Pak. Allah tidak akan pernah bertemu sama orang yang sombong. Biar tegas saja saya malam ini, biar semua rendah hati semuanya. Siapa itu, Pak Ustadz? 3 golongan yang tidak akan pernah bertemu dan tidak akan pernah diajak berobrol sama Allah. 1, asy-syaikhu az-zani, orang yang tua tapi dia berzina. Udah tua, keladi. Ini sudah tua, bukannya pegang tasbih, Pak, megangnya pakai kacamata hitam, celana lepis, nongkrong di kedai kopi, habis itu malam tak tahu kemana, sukanya sama perempuan-perempuan cantik. Ada di sini, Pak? Ada nggak, Pak, Bu? Sadar. Kalau ada orang yang tua seperti itu, sudah umur, Pak Ustadz, tua itu, dalam fikih itu, Pak, umur 40 ke atas itu sudah tua, Pak. Jangan nunggu 60 tahun baru dikatakan tua. Asy-syaikh lughatan, yang dikatakan orang tua itu menurut bahasa itu adalah orang yang memiliki umur 40 tahun lebih. Jadi jangan merasa, Pak Ustadz, saya masih 45 tahun, masih muda. Oh, tidak, Pak. 40 ke atas yang suka di kafe-kafe bersama cewek-cewek seksi itu kena ancaman dari Allah. Nanti la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, tidak akan pernah nanti diajak bertemu dengan Allah, dan Allah pun tidak akan sudi melihatnya. Pertama, orang tua yang berzina. Yang kedua, wal imamul kazzab, pemimpin yang sombong, yang pendusta, Pak. Ya, dikasih kepemimpinan ngomongnya dusta aja kerjanya. Kibul, Pak, bahasa kasarnya kibul, Pak. Ayo hari ini rapat, ternyata dirinya nggak ada. Ayo hari ini Bapak Ibu gotong royong, mana orangnya, mana mukanya nggak ada. Kalau ada pemimpin seperti itu, Pak, ingatkan, nanti di hari kiamat Allah tidak akan pernah bertemu sama dirimu. Kamu menjadi pemimpin yang adil, kasih contoh sama masyarakat. Kalau gotong royong, bersih-bersih masjid, ada mukanya. Pak, bukan di sini ya, Pak. Pemimpin yang suka sombong ini nanti di hari kiamat tak akan pernah bertemu dengan Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu,
wal ailu, dan orang yang miskin mazhu. Nah, itu bahasa Arabnya itu orang yang miskin yang sombong. Pak Ustadz, emang ada orang miskin yang sombong? Saya kasih tahu Bapak Ibu. Di dalam tafsir hadisnya itu bilang gini, contoh orang kaya kan sombong wajar ya Pak. Tapi orang miskin yang sombong, ini diisyaratkan sama Nabi, contohnya seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Orang yang miskin yang sombong itu seperti ini Pak. Ketika ada tetangganya mendapatkan nikmat, beli kulkas, beli TV, lalu hatinya iri dulu. Pertama iri dulu. Alah, itu kredit pun. Alah, itu paling ngutang. Aku juga bisa. Dia itu ngomong tuh Pak. Barusan ngomong ini sombong nih Pak. Aku juga bisa kayak gitu. Pertama dia iri, habis itu dia bilang, kayak gitu pun dipamerin. Itulah orang yang miskin, yang sombong, yang nanti di hari kiamat Allah tidak akan pernah bertemu, dan Allah tidak akan pernah menemui sama dia. Hati-hati Pak. Ibu, kira-kira kalau ada teman saudara kita rumahnya tingkat, rumahnya mewah, iri gak Bu? Enggak ya Bu, titipan saja Bu. Betul atau betul Bu? Nanti Pak, tiba-tiba ada kontainer datang ke perumahan ini, woi isinya motor, kulkas. Oh, pernah loh Pak, jujur Pak, bukan di sini ya Pak, di perumahan saya sana itu ada kontainer masuk, langsung dibilang Bu, itu tuyul tuh, tuyul. Astagfirullahaladzim Pak, pernah terjadi nih Pak di area Marina ini pernah terjadi fitnah tentang tuyul. Di sini ada Pak. Di perumahan saya Tunas Regensi pernah ada rame tentang tuyul Pak. Nggak tahu kalau di sini. Akhirnya sibuk semua pada mencari bawang yang laki-laki itu, kata orang, bawang lanang tuh Pak. Taruh di laci dompetnya itu. Ada yang mencari kepiting hidup digantungkan di bawah kasur biar tuyulnya main-main, nggak jadi nyuri. Itu pernah terjadi Pak, arah Marina, Tunas Regensi pernah rame tentang tuyul. Nggak tahu kalau di sini. Ada Pak di sini Pak? Nauzubillah min dzalik. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kehinaan tidak akan pernah bertemu dengan Allah di hari kiamat. Dan yang ketiga, yang terakhir, mudah-mudahan ini menjadi manfaat kita semuanya. Orang yang sombong itu langsung dapat tiket dari Allah, yaitu tiket ke neraka jahanam. Jadi kalau ada yang merasa sombong lalu bilang, sombong itu pakaian Allah, jangan kau pakai. Al-kibriyau saubi, kata Allah, sombong itu pakaianku, kau gak pantas pakai sombong. Kalau kamu sombong, siap-siap, sudah ada tiketnya ke neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Untuk itu semuanya, ayo Pak, kita sama-sama jadi warga, jadi jamaah semuanya, dipimpin sama Pak Imam, dipimpin sama Ketua Masjid DKM, ada lagi pembina dan seterusnya. Wilayah ini juga ada RT RW, semualah kita saling mengingatkan. Setuju? Nah, jangan ada sampai bilang pokoknya, jangan sampai Pak ya. Jangan sampai ada yang bilang pokoknya aku harus kayak gini. Itu namanya sombong Pak. Kalau ada teman saudara kita yang mendapatkan rezeki, ada kesempatan dapat beli TV, kulkas, semuanya, ucapkan alhamdulillah. Jangan sampai Allah. Nah, mulai Pak tuh penyakit tuh. Karena penyakit hati ini, Pak, penyakit hati ini kita sendiri ini sering tak tahu. Kalau penyakit zahir ini kan saya korengan, saya tahu saya korengan. Tapi kalau penyakit hati kita di sini nggak tahu Pak, orang lain lebih tahu. Itu Pak. Makanya sering-sering bercermin sama saudara kita. Kawan, saya ini sombong nggak ya? Kayaknya dikit. Marah dari Pak. Ya, oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan, 3 kehinaan tentang orang-orang yang sombong. Mudah-mudahan menjadi iktibar bagi kita semuanya. Usikum nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.